Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saudara, kembali bersama dengan saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 4 ayatnya 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara mendengar seorang berkhotbah, kalau kamu belum kaya, kamu tidak akan atau belum bisa bertobat. Jadi kamu harus kaya dulu, pasti kamu akan bertobat. Itu khotbah, ada khotbah seseorang. Apa itu bisa untuk patokan? Jelas tidak bisa. Bisa saja orang setelah bertobat atau kaya jadi bertobat. Ada juga justru semakin dia kaya, semakin tidak bertobat karena ingin lebih kaya lagi. Itu tidak bertobat, saudara-saudara. Ya. Jadi pemahaman yang begitu didengar tapi jangan dimasukkan dalam hatimu. Ya. Jika saya kaya, ya ini mungkin cara berpikir orang pengkhotbah ini. Jika saya kaya, nanti saya akan melakukan ini, itu, ini. Saya akan berbuat baik kepada orang-orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Saya akan memberikan ini, memberikan itu, memberi bantuan dan sebagainya. Tetapi hal-hal demikian belum tentu terjadi di dalam kehidupan orang yang berpikir begitu. Harus kaya dulu, pasti akan bertobat. Saya yakin sulit dibuktikan hal begitu. Karena itu hanya pikiran, mewakili pikiran orang itu. Saudara, saya punya atau ingin bagikan sebuah ayat firman Tuhan dari Yakobus 4 ayatnya yang 13 sampai dengan yang 17. Judulnya ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang saya katakan di depan dengan ayat ini, apa hubungannya, saudara? Banyak orang merancang dan mereka-reka dengan segala cita-citanya, dengan keinginan, cara berpikirnya, ya. Seolah-olah orang itu kalau dikasih kaya dulu, nanti baru akan bisa berbuat baik kepada sesamanya. Ini pikiran orang. Saya akan membantu yatim piatu, ingin menolong orang-orang miskin. Itu kan pikiranmu ketika kamu masih miskin, masih melarat, saudara. Tetapi belum tentu ketika kamu benar-benar diberi kekayaan seperti cara bagi pikirmu. Nah, ini yang terjadi. Apa kata Yakobus? Yakobus ini adalah rasul yang luar biasa hikmatnya. Jadi sekarang hai kamu
yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi sama dengan orang yang ingin kaya, menyarankan untuk kaya dulu pasti akan bertobat. Ini sama dengan orang yang membangun cita-citanya setinggi langit. Sedang setiap manusia itu tidak tahu akan hari esoknya. Ketika saat berbicara 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, sehari kemudian, atau beberapa tahun kemudian, tidak akan tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi jangan banyak cita-cita kalau kita sendiri tuh tidak tahu pasti tentang kehidupan kita. Dikatakan hidupmu itu seperti uap, ya. Yang berkata Yakobus ini ayat 14 dari Yakobus 4. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan banyak berangan-angan, bercerita. Tapi dikatakan kalau Rasul Yakobus berkata, harusnya apa yang kamu pikirkan. Jangan bilang, kalau aku kaya, aku akan ini itu, aku akan bertobat. Itu salah. Jika Tuhan menghendaki, ya. Ini kata Yakobus loh. Di ayat 15 dari Yakobus 4. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini yang terbaik. Kebanyakan orang, ya, terutama orang Kristen nih, konteksnya ini ada untuk orang Kristen, tapi kalau yang non Kristen mau belajar dari sana juga tidak apa-apa. Kali ini yang berkata Rasul Tuhan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Tidak, wah saya kalau ini mau itu cita-cita dalam angan-anganmu. Ya. Kita tidak tahu kehidupan kita di masa yang akan datang. Apakah kamu ketika kamu kaya akan berbuat seperti yang kau pikirkan? Belum tentu. Ya. Ketika kamu diberi hal-hal yang lebih dari sekarang, apakah kamu akan melakukan? Belum tentu. Bisa saja ketika kamu kaya, pikiranmu itu ingin semakin kaya dengan mengajar kekayaan. Tidak ingat lagi dengan angan-anganmu yang semula. Ya, maka dari itu sudah diingatkan ya Rasul Yakobus, jika Tuhan menghendakinya, ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Allah menghendaki atau jika Allah yang mengizinkan. Jadi tidak bersandar dengan kemampuan pikiranmu sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki berarti kan kita bersandar kepada Tuhan, bukan dengan cita-citamu, pikiranmu sendiri. Maka dari itu, jika ada orang demikian berkata demikian, kita dikatakan orang congkak. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegang diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah ini saudara-saudara yang biasa khotbah begitu, sadar introspeksi diri serta minta ampun kepada Tuhan bahwa itu congkak. Katanya kalau kaya dulu pasti akan bertobat, nanti akan melakukan ini itu congkak, saudara. Meremehkan Tuhan. Kamu tidak melihat bahwa manusia itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Ya. Dikatakan hidupmu seperti uap, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Coba kita lihat banyak saudara kita yang baru saja senang-senang kita bertemu, lalu beberapa selang kemudian atau saat kemudian atau hari kemudian meninggal. Itulah gambarannya. Makanya kita jangan congkak, saudara. Congkak dengan gaya cara berpikirmu, ambisimu. Orang ambisi itu berbahaya. Kamu congkak juga.
di depan sudah, aku kalau kaya pasti akan bertobat. Aku kalau sudah kaya, aku akan membantu orang miskin. Aku akan memberikan sebagian dari harta kekayaanku itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi itu belum tentu. Ya. Harusnya mengandalkan Tuhan. Inilah mengandalkan Tuhan itu. Jika Tuhan menghendakinya, berarti kita mendengarkan atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan ayat 17? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini seperti apa yang kita renungkan di depan. Kalau saudara ingin berbuat baik, ingin memberi sedekah kepada orang, tidak perlu Anda kaya dulu. Kalau Anda mau bertobat, tidak perlu kaya dulu, seperti kata orang ini. Saudara-saudara, jadi tobat juga gak ngerti saudara. Apa itu tobat? Bertobat itu apa? Di khotbah saya yang lain ada itu. Jadi apa kata dunia? Ya saya anggap dunia. Orang khotbah begituan kata dunia, duniawi. Kalau kamu belum kaya, belum bertobat, pasti belum bertobat. Berarti kalau kaya nanti pasti bertobat. Ya. Hal-hal begitu itu bukan kata firman Tuhan, tapi kata firman si tukang khotbah. Yang terbaik adalah jika Tuhan menghendakinya, ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi jika Tuhan menghendaki, menurut kehendak Tuhan, semua yang ada kau pikirkan itu adalah kehendak manusia. Jadi itu harus kita buang. Itu katanya kecongkakan. Apa yang saya sampaikan ini adalah renungan singkat, kiranya boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.